Selamat siang kepada Bapak Kapolres Sidoarjo. Selamat datang. Kami banyak mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ya. Terus terang, saya pribadi ya selama 19 tahun di sini baru mengenal Kapolres Sidoarjo ya kali ini. Kalau dengan Kapolsek, kami sudah seperti saudara sendiri sudah lama. Zamannya jadi. Kemudian saya tidak akan menyampaikan unek-unek ya, karena unek-unek itu campuran perasaan Pak. Ada unek juga ada uneknya. Tapi ada sesuatu kerinduan dalam diri saya yang mau saya sampaikan. Kita nggak usah tegang ya. Kalau secara rohani saya membaca itu Bapak AKBP Kristianto B. Kalau saya secara rohani, itu anak Kristus, B bahwa perdamaian. Kalau nama nanti saya jangan diproses loh Pak. Kalau nama itu Kristianto B, Kristian itu pengikut Kristus atau Kristen, anak Tuhan. Kalau top B untuk saat ini itu top bingit. Anak top bingit. Kalau top bingit itu pasti di posisi puncak ya. Bingit. Kalau di secara Alkitabiah, nah di Ulangan 23 ayat 13 itu tetap di atas terus ya Pak. Nah, sekarang kerinduan saya, mungkin Bapak sudah keliling jalan lirak-lirik belum ada rumah ibadah di sini ya Pak. Saya bangga sebagai warga RW 02 itu ada pembangunan masjid. Bangga Pak, senang ikut. 06. Jadi sebagai warga 06, saya juga pernah menyampaikan hal ini bukan unek-unek ya kepada Bapak Kades. Pak Kades, saya juga sebagai warga ya ingin punya rumah seperti ini. Pak Kades jawabnya apa? Ya berdoa aja kepada Tuhanmu, pasti Tuhanmu akan memberi yang terbaik. Karena Tuhan dikirimkan anak Tuhan Bapak ya mengirimkan Bapak AKBP Andreas Tobing ini kiranya tergerak untuk bisa menjembatani, membuka. Kan di ini nggak ada gereja ya, dipermudah supaya di sini ada gereja. Bukannya tidak ada, belum ada. Siapa tahu nanti ada ya Pak. Ya. Saya kira itu adalah sebuah jalan yang diberikan Tuhan untuk membuka terjadinya berdirinya gereja. Bapak masa nggak kasihan Pak? Jemaat ruangan segini loh Pak. Ruangan segini itu hampir 70 sampai 80 Pak. Bayangkan sendiri Pak. Iya Pak. Itu jadi kami rindu, bukan menyampaikan unek-unek ya Pak, rindu aja. Kalau kerinduan itu disambut dengan baik ya, dengan kasih itu luar biasa. Ya, terima kasih itu aja Pak. Waduh, terima kasih Pak tadi kepanjangan. Bagus Pak. Sepatunya bukan berapa sepatunya. Tadi Pandu udah nyampaikan ya kaitan dengan untuk adanya pembangunan gereja. Kalau dari saya dan mungkin perangkat yang ada di sini, Forkopimda dan lain pastinya mendukung sepanjang memang tahapan-tahapannya itu ketentuan-ketentuannya sudah dilewati dan dilalui. Tapi tadi saya cek kan sudah ada. Iya, dari mana? Ya, tapi kalau mungkin kalau untuk lanjut ke jadi tempat ibadah kan ada prosesnya lagi yang mungkin. Nanti silakan aja dilewati dan pasti kan akan dibantu oleh kepala desa dan Kapolsek sama dari Pak dan kami. Kemudian teman-teman sekalian, Pak jemaat sekalian, saya beruntung punya pengalaman yang sangat luar biasa pada penugasan saya. Jadi saya Kapolres pertama itu saya di Atambua.
Atambua itu di perbatasan Indonesia Timur Leste nggak begitu jauh sih Bu, cuma dekat-dekat aja gitu. Jadi kalau naik pesawat itu kira-kira 3 jam ya. 3 jam, habis itu nyampe Kupang. Dari Kupang lagi kalau naik jalan darat sekitar 12 jam. Tapi kalau mau naik pesawat 2 jaman ke Atambua. Jadi kalau totali kalau dari Jakarta itu ke Atambua itu ya sekitar 5 jam total. Nah di sana itu Bu, Bapak, itu di sana kita sama-sama tahu bahwa mayoritas pemeluk agamanya adalah Nasrani, baik Protestan maupun Katolik. Jadi di sana itu yang justru agak ini ya boleh, prosesnya nih agak ini, maksudnya sama kayak mungkin pembangunan di kita ya. Itu teman-teman yang dari Muslim. Sampai saya ini Kapolres nih, saya kan lihat di Polres saya itu nggak ada masjid ya. Kemudian anggota saya kan ada yang Muslim. Saya bangun lagi, bangun itu tapi karena ya saya juga nggak mau menimbulkan adanya friksi lah di masyarakat gitu ya. Karena kan harus izin berapa tanda tangan dari masyarakat gitu kan. Ini untuk bangun masjid nih. Akhirnya saya bangunnya di Polres, saudara. Masih ada tuh di sana. Masjid saya bangun. Tapi saya imbangin juga, jangan sampai nanti dibilang kalau Kapolres bangun masjid, nggak bangun gereja. Saya bangun juga gereja di sana itu. Jadi ada 2 lagi Polres sekarang itu gereja sama masjid. Nah saya ngomong begini itu maksudnya buat semangat bahwa dan begitu bahwa ya bagaimanapun kita harus berada pada tempat dan situasi yang kita harus menyesuaikan, gitu ya. Jadi saya membangun semangatnya, silakan ikuti aturan-aturan dan mekanisme ketentuannya, nanti akan dibantu oleh Pak Polsek dan jajarannya. Dan tadi cerita saya itu ya sebagai penyemangat bahwa saya aja sebagai Kapolres di Atambua itu berupaya untuk bisa berdirinya masjid itu ya saya harus, padahal didirinya di Polres itu ya. Oh di Polres itu kan sebenarnya kan mau bangun apa aja kan bebas ya sebenarnya, tapi saya harus izin dulu kiri kan sama di sana, akhirnya alhamdulillah bisa berdiri. Dan kami pada prinsipnya akan mendukung teman-teman semua. Ya kan yang penting itu tadi saya sampaikan bahwa kita harus selalu menggambarkan kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti bagaimana berkomunikasi dan bisa menarik simpati dari masyarakat, saya yakin dan percaya bahwa pastinya ada dukungan untuk itu. Amin. Sih itu. Ya. Terima kasih Pak, tadi menjadi perhatian buat kami nanti. Soalnya awalnya udah ini ya, manjang-manjangin nama ya. Kalau nama saya Christian itu karena saya pas sebenarnya sih pas di, kalau ibu saya cerita sih di pergantian antara 24 dengan 25 itu ya. Oleh saya kasih nama. Bisa. Ya. Tapi biasanya di hari-hari itu biasanya saya menyendiri Pak biasanya. Saya nggak mau di acara-acara ini tuh saya nggak mau, saya biasa dari dulu gitu. 24-25 itu biasanya saya pasti menyendiri ke tempat-tempat tertentu lah biasanya gitu. Untuk mengintrospeksi, karena kan namanya ulang tahun itu kan bukan mengurangi umur sebenarnya. Iya. Itu ada lagi Bapak Ibu yang tanya. Sehat. Oke. Kegiatan lagi di mana? Dengan kegiatan dalam ini kami dari Polres Sidoarjo bersama dengan Kodim 816 Sidoarjo dan dari pemerintah daerah, kita bersama-sama melakukan kegiatan mencari permasalahan-permasalahan di masyarakat. Kemudian juga melaksanakan kegiatan bakti sosial, pemberian bantuan kepada masyarakat, utamanya berupaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat,
kegiatan-kegiatan cooling system dalam rangka menjaga situasi kamtipmas yang kondusif. Utamanya ke depan ini kita akan menghadapi kontestasi politik. Oleh sebab itu perlu kita lakukan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk terus bisa menjaga ketertiban masyarakat melalui tidak langsung dengan pemberitaan hoax, kemudian cerdas dalam menggunakan media sosial. Kemudian juga harapannya terjalin komunikasi yang aktif dengan kepolisian, TNI, kemudian pemerintah daerah. Contohnya bagaimana kita membangun kerukunan antar umat beragama ya dengan mendatangi tempat-tempat ibadah, baik tempat ibadah dari seluruh agama yang ada di negara Republik Indonesia ini. Ya, itu dilakukan di seluruh daerah di Jakarta atau bagaimana, Pak? Ya, jadi ini kita lakukan, kegiatan ini rutin kita lakukan, mulai dari tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.